Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justika dengan NIM 859776421. Prodi PGSD Pokjar Kendari Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah yaitu praktikum IPA di SD tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun alat dan bahan yaitu yang pertama alat tulis dan gambar sistem pencernaan pada manusia. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas sistem pencernaan pada manusia, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu sistem pencernaan? Yaitu pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk menerima makanan. Makanan ini akan diproses secara kimiawi maupun mekanik. Struktur pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Lalu akan turun ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau biasa disebut esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui kerongkongan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan palistrik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi pada saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Selanjutnya, usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus halus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya, usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membungkuskan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi fases dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya adalah anus atau yang biasa disebut rektum. Sebelum fases dikeluarkan dari tubuh melalui anus, fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini sensor akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Jika tidak perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang fases atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.